Could you be the one? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad, NIM 220190129 dari kelas sipil C Umpar. Langsung saja ke materi pertama, pengantar kewirausahaan teknik sipil. Definisi kewirausahaan. Satu, istilah entrepreneur itu sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang mengandung makna to undertake, yang berarti mengerjakan atau berusaha untuk atau melakukan suatu pekerjaan. Wirausaha atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan entrepreneur adalah orang yang melakukan aktivitas atau mengelola wirausaha seperti menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produksi baru, cara memasarkan serta mengatur permodalan operasinya. Technopreneurship. Teknologi merupakan suatu cara atau metode untuk pengelolaan suatu agar menjadi efisien biaya dan waktu sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Entrepreneurship adalah proses mengorganisasi dan mengelola risiko untuk sebuah bisnis baru. Entrepreneur, seorang yang menciptakan bisnis atau usaha dan keberanian menanggung risiko untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Atau Simmer dan Scarborough 2008. Materi kedua, konsep dasar kewirausahaan. Ada 3 jenis kewirausahaan. 1. Necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. 2. Replicative entrepreneur, yang cenderung meniru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan kejatuhan. 3. Innovative entrepreneurs, wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang usaha dan meningkatkannya. Wirausaha atau bisnis berbasis ilmu. Pengusaha terhadap konsep manajemen adalah kunci sukses menjalankan bisnis atas dasar wawasan dan cara pandang ke depan yang akhirnya menjadi pilihan. Mengetahui teknik pemasaran, menanamkan motivasi sehingga bergerak secara dinamis, kompak, mengatur pos pengeluaran tidak besar pasak daripada tiang. Lanjut ke materi 3, cara mendirikan usaha. Bagaimana cara mendirikan usaha? Ada beberapa cara mendirikan usaha. 1. Mendirikan usaha baru. 2. Membeli perusahaan. 3. Kerjasama manajemen dengan sistem waralaba atau freshing, yaitu memakai nama yang manajemen perusahaan lain. Perusahaan memiliki nama tersebut perusahaan induk atau franchise dan perusahaan yang menggunakan franchise. Faktor-faktor penyebab kegagalan usaha. 1. Data informasi tidak lengkap. 2. Salah perhitungan. 3. Pelaksanaan pekerjaan salah. 4. Kondisi lingkungan. 5. Unsur sengaja. 6. Bencana alam. Jenis bidang usaha. 1. Sektor jasa. 2. Sektor industri. 3. Sektor tambang. 4. Sektor kelautan. 5. Sektor perikanan. 6. Sektor percetakan. 7. Sektor seni. 8. Sektor pariwisata dan lain-lain. Lanjut ke materi 4. Surat usaha izin jasa konstruksi atau SUJK. Apakah itu IUJK? Untuk mengetahui apa itu IUJK sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan dari jasa konsultasi, perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Jenis-jenis IUJK. 1. IUJK nasional. 2. IUJK PMA. 3. IUJK Bujka. IUJK nasional, izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kota. Peraturan Menteri No. 04/PT/M/2011 tentang pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional. Diterbitkan oleh pemerintah kabupaten kota tempat BUJK berdomisili. IUJK PMA atau penanaman modal asing. Izin untuk melakukan usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada BUJK PMA untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi di Indonesia. Peraturan Menteri No. 03/PT/M/2016 tentang petunjuk teknik pemberian izin usaha jasa konstruksi penanaman modal asing. Izin usaha dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BPKM kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing atau BUJK. IUJK Bujka, Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.
Izin perwakilan adalah izin yang melakukan usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada Pucka untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi di Indonesia. Peraturan Menteri No. 10 garis miring PRT garis miring M garis miring 2014 tentang pedoman persyaratan pemberian izin perwakilan badan usaha jasa konstruksi Aceh. Kementerian Pekerjaan Umum dan hal ini ditandatangani atas nama Menteri oleh kepada unit kerja. Lanjut ke Menteri 5, manajemen dan organisasi. Pengertian manajemen dan organisasi. Setiap perusahaan memiliki tujuan. Untuk mencapai tujuan perusahaan adalah harus melakukan manajemen. Manajemen dan organisasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manajemen bagian organisasi dan sebaliknya. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan. Organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Manajemen dapat diartikan sebagai proses dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen adalah proses pengolahan suatu kegiatan atau usaha dari awal hingga perusahaan berjalan dan bangkrut. Manajemen merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan dan melakukan suatu proses. Fungsi manajemen. Planning. Planning adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. 2. Organisasi. Organizing. Perorganisasian adalah proses pengolahan sebagai kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit. Tujuan adalah supaya tertata dengan jelas antara tugas, pimpinan dan tanggung jawab serta hubungan kerja yang sebaik mungkin dalam bidangnya masing-masing. Actuating, menggerakkan atau melaksanakan adalah proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Controlling, pengawasan adalah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Menilai kebutuhan usaha. Hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi. Kebutuhan usaha beragam jenis tergantung bidang usaha dari perusahaan tersebut. Dilakukan penilaian secara benar dan akurat. Lanjut ke materi 6, cara memperoleh modal. Pengertian modal. Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal atau uang dan tenaga atau keahlian. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha seperti biaya pra-investasi, pengusahaan izin, biaya investasi untuk membeli aktiva, tetap modal sampai modal kerja. Jenis-jenis modal usaha. Ada 2 jenis modal usaha. Yang pertama modal investasi, 2 modal kerja. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang, biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Sumber-sumber modal. Kebutuhan modal baik modal investasi maupun modal kerja yang dicari dari berbagai sumber dana. Yang ada yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha. Modal asing adalah modal dari luar perusahaan. Pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara gabungan, modal sendiri dan dengan modal pinjaman. Beberapa pertimbangan yang diperhatikan apabila ingin memperoleh satu modal. 1. Tujuan perusahaan. 2. Mempertimbangkan tujuan penggunaan pinjaman, modal investasi atau modal kerja, modal utama atau tambahan, kebutuhan mendesak atau tidak. 3. Dua masa pengembalian modal. 4. Jangka waktu pinjam harus dipertimbangkan sehingga tidak menjadi beban dan tidak mengganggu cash flow perusahaan. 5. 3 biaya yang dikeluarkan. 6. Biaya yang dikeluarkan biaya bunga, biaya administrasi, bonus atau komisi menjadi komponen produksi sehingga dapat menjadi beban bagi perusahaan dalam menentukan harga jual dan laba. 7. 4. Estimasi keuntungan. 8. Diperoleh dari selisih pendapatan dengan biaya dalam suatu periode sehingga perlu dibuatkan estimasi sebelum memperoleh pinjaman modal. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.